Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SDN Sumur Boto Bapak Sugirno SPD SD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf SDN Sumur Boto. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan berkat dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif dalam keadaan sehat. Hadirin sekalian yang kami hormati, adapun susunan acara pagi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, acara inti diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Bapak Jamaluddin. Dan yang terakhir, penutup. Hadirin sekalian yang kami hormati, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah acara inti yang akan dibawakan oleh Bapak Jamaluddin dalam diseminasi modul 1.4 budaya positif. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SDN Sumur Boto Bapak Sugirno SPD SD, yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SDN Sumur Boto. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat taufik hidayahnya. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dalam acara diseminasi budaya positif modul 1.4 sebagai pelengkap untuk memenuhi tugas dari pendidikan calon guru penggerak yang saya ikuti. Kedua kalinya salawat dan salam lalu kami juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di hari yang ditentukan nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu Guru, sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Pertama saya ucapkan terima kasih atas waktunya, atas kesediaannya Bapak Ibu Guru semua untuk mengikuti acara kami terkait dengan pembahasan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Namun sebelum kita memasuki materi, saya ingin mengajak melakukan satu aktivitas biar gak sepaneng ya, biar gak sepaneng. Oke, kita akan lakukan satu aktivitas yang ringan-ringan saja. Jadi kita menunjukkan saya. Ya, duduk saja nggak apa-apa. Ya, duduk saja. Tarik nafas dalam-dalam, kemudian keluarkan. Tarik nafas lagi, keluarkan. Ya, sekarang dibuka ke depan. Ya, seperti ini ya. Ini sudah. Oke. Sekarang gerakan jari telunjuknya saja ke kanan dan ke kiri tanpa menggerakkan jari yang lain. Ya, telunjuknya saja ya. Ya, jari yang lain tetap nempel tanpa menggerakkan jari yang lain. Ya, konsentrasi kan dulu. Ya, 1, 2, 3,
saja, apa gerakan jari yang lain. Ya, agak sulit memang. Satu, lima, tujuh, delapan. Cukup. Sekarang jari manisnya. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Cukup. Terakhir jari kelingkingnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, cukup. Sekarang digabungkan antara jari kanan dan kiri, diputar ke depan ibu jarinya. Ya, 1, 2, 3, 4. Cukup. Jari telunjuknya diputar. Oke. Cukup. Jari tengah. Oke. Ya. Ya, cukup. Jari manis. Baik, sekarang jari terakhir kelingking. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Masih semangat? Semangat? Semangat. Baik. Di modul 1.4 ini ada budaya positif ya, ada budaya positif. Sebelumnya kita perkenalkan terlebih dahulu. Ya, ini fasilitator saya. Beliau ini adalah orang Karanganyar, Ibu Nuning Hidayah Sunani. Kemudian pengajar praktik ada Ibu Dartati. Beliau di SMPN Negeri 2 Blora. Dan saya sendiri Jamaluddin, calon guru penggerak angkatan 9. Nah, dalam modul ini saya ingin membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan modul 1.4 budaya positif kepada Bapak Ibu guru. Harapannya mudah-mudahan dari pengimbasan ini, dari kegiatan ini, kita memiliki ilmu baru dalam mendampingi anak-anak kita, menuntun kodrat mereka menuju kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Terkait dengan budaya positif, saya ingin tanya terlebih dahulu, Bapak Ibu pernah dengar kata budaya positif? Pernah. Nah, budaya positif. Apa itu budaya positif? Jadi, ada yang ingin menyampaikan budaya positif? Ya. Jadi, kenapa? Perilaku yang baik, betul sekali, dari Pak Nur dan Bu Wati. Jadi perilaku yang baik atau kebiasaan membudaya karena sudah terbiasa, di mana kebiasaan tersebut diyakini oleh masyarakat, orang umum, bahwa itu adalah sesuatu hal yang positif. Next. Nah, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan yang berpihak pada murid. Nah, kita sebagai seorang guru, sebagai pamong, memiliki kewajiban untuk mendisiplinkan anak dengan disiplin positif, ya. Dan bagi murid ini sangat diperlukan. Karena apa? Dengan menuntun dan memfasilitasi sesuai kebutuhan dan kodrat murid dalam mencapai nilai kebajikan yang sudah disepakati. Nah, nilai-nilai luhur ini sudah terwujud dalam profil pelajar Pancasila. Dalam konsep inti ini, di sini ada 7 bab yang akan saya sampaikan selama pertemuan. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Baik, kita bahas yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Nah, di sini kita akan melakukan satu aktivitas, yaitu kita akan menggenggamkan tangan. Ya.
Oh, di sini ada pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau bukan? Setuju? Setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju. Baik. Sekarang kita bahas berikutnya. Yaitu perubahan paradigma. Nah, kita coba menggenggam sesuatu yang kita anggap sangat penting. Ya. Kita buat kepalan, kemudian teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda membuka kepalan tersebut. Kemudian teman Anda bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Jadi yang kita kepal, yang kita genggam itu sesuatu yang penting menurut jenengan dan tidak boleh orang lain tahu. Kira-kira ketika Anda Bapak Ibu dibujuk atau dirayu atau diancam untuk membuka kepala, kira-kira akan membuka kepala ini apa tidak? Kira-kira kalau sesuatu yang kita genggam itu sangat penting sekali, apakah kita akan memberitahu kepada teman kita? Suapannya lebih besar. Secara idealis pasti kita akan mempertahankan, betul sekali. Nah, apa yang terjadi pasti kita akan mempertahankan genggaman tangan tersebut. Selanjutnya, Pak. Nah, ini adalah perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, bahwa guru mengontrol murid, ya, itu adalah sebuah ilusi. Ilusi itu hanya khayalan. Ketika kita mengontrol murid, seolah-olah kita bisa mendikte, tapi sebenarnya itu hanyalah sebuah ilusi. Bisa saja pada waktu itu kita bisa mengontrol, tapi ketika kontrol kita lemah, maka murid akan melakukan apa yang dia inginkan. Bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, itu juga termasuk ilusi. Kemudian semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, itu juga ilusi. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu juga termasuk ilusi. Pembahasannya seperti apa? Kita akan lihat di slide selanjutnya. Yang pertama, guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jika murid memiliki pilihan untuk melakukannya, mungkin dia akan memilih apa yang dia inginkan. Dia hanya menuruti sesaat saja. Jadi ini termasuk motivasi eksternal. Karena dia untuk menghindari hukuman, jadi mungkin dia akan menuruti apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya. Nah, teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ini perlu kita garis bawahi. Ketika anak-anak kita melakukan satu tindakan, kita perlu menanyakan terlebih dahulu apa tujuannya. Jadi kita mengklarifikasi, kemudian meluruskan dan mengarahkan. Yang kedua, ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif atau bujukan itu adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu, itu adalah satu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi kita meminta murid, ya, ayo kerjakan, ya, kamu seperti ini. Nah, bujukan positif, efektif itu hanya sebuah ilusi saja. Kemudian yang berikutnya,
Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ini juga paradigma yang salah, ya, konsep yang salah. Jadi mungkin ketika murid kita melakukan satu kesalahan, kemudian kita mengajaknya, tapi dalam menyelesaikan permasalahan membuat mereka menjadi merasa bersalah, suasananya menjadi hening. Nah, itu justru akan menjadikan murid sebagai orang yang gagal. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kayak itu dulu Pak ini gini. Ya. Seolah-olah orang dewasa itu paham betul apa yang akan terjadi kepada mereka, sehingga kita meminta untuk melakukan sesuai apa yang kita kehendaki. Nah, sebenarnya itu tidak bisa. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, budaya positif, perubahan paradigma stimulus respon, ini lawan dari teori kontrol. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Jika kita ingin melakukan perubahan perlahan dan kemajuan sedikit demi sedikit, maka kita perlu mengubah sikap atau perilaku. Tapi jika kita ingin memperbaiki secara cara-cara utama, maka kita perlu mengubah cara pandang kita, paradigma kita terhadap dunia, cara berpikir kita tentang manusia lain. Nah, di sini ada tabel siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol, ya. Jadi tadi ketika kita melakukan menggenggam tangan untuk tidak membuka atau disuruh membuka, sebenarnya kita sendirilah yang mengontrol diri kita. Orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Teori stimulus respon, kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, biasanya ini yang terjadi pada anak-anak kita. Jadi ketika melakukan satu kesalahan, kita coba tanyakan terlebih dahulu alasannya. Baru setelah itu kita tindak lanjuti dengan jalan keluar yang lebih baik. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian model berpikir menang kalah. Dalam teori kontrol, berpikir menang dan menang. Berikutnya, masih semangat? Masih. Tetap semangat. Semangat. Terima kasih. Ini masih ada 6 modul lagi. Yang berikutnya yaitu disiplin positif. Ya, disiplin positif. Tadi di awal ada kata budaya positif dan disiplin positif. Ini dua kata yang saling berkaitan. Jadi kalau budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan perilakunya, kemudian disiplin positif itu adalah pendekatan bagaimana kita menerapkan nilai-nilai budaya positif tersebut pada diri. Nah, ya. Pengertian dari disiplin. Jadi sebenarnya kata disiplin itu berasal dari kata disiplina. Kemudian yang artinya belajar. Ini makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin ini berubah menjadi satu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ayo disiplin, ayo berangkat, tidak boleh terlambat, tidak boleh jajan pada jam pelajaran.
kata-kata yang tidak boleh, kemudian jangan, itu seolah-olah melarang dan justru akan menumbuhkan pada anak untuk mencoba karena rasa penasaran mereka. Nah, nanti akan kita rubah dengan kata-kata positif, yaitu di dalam membuat keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan universal yang kita pahami yaitu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kita yakin bahwa setiap individu pasti memiliki tujuan, ya, tujuan yang mulia. Seperti apa nanti anak-anak kita. Nah, nilai-nilai universal ini sudah termuat semuanya dalam profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Berikutnya, Pak. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diakini seorang, maka motivasi intrinsik dalam akan terhubung sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia. Jadi setelah anak-anak ini memahami nilai-nilai universal, maka mereka akan tumbuh kesadaran dalam diri mereka. Ketika mereka melakukan satu tindakan, itu bukan karena motivasi orang lain atau ingin mendapat sesuatu dari apa yang dia lakukan. Tapi di sini kesadaran dari diri anak-anak kita untuk melakukan sesuatu berdasar nilai keyakinan yang mereka miliki. Misalnya berangkat sekolah sebelum jam pelajaran dimulai, bukan karena untuk menghindari hukuman atau menghindari hal yang lain, tapi untuk diri mereka sendiri supaya lebih siap untuk belajar. Maka perlu untuk berangkat lebih awal. Berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ini materi yang ketiga. Next. Nah, kita kenal dalam teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada berapa? 3 atau 2? Motivasi? 2. Ada 2, yaitu motivasi eksternal, motivasi internal. Yang pertama, motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oke. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti dorongan dari luar. Ketika anak-anak kita melakukan sesuatu, ya, mereka mungkin mengharap sesuatu dari orang lain, bukan dari dalam diri mereka sendiri. Motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Misalnya saya membantu menyapu, mungkin nanti akan dapat hadiah. Saya misalnya apalagi yang biasanya dilakukan oleh murid-murid kita, mengerjakan tugas supaya tidak dapat hukuman. Jadi itu adalah motivasi yang timbul dari luar. Jadi bukan dari kesadaran diri mereka, murid-murid kita. Nah, yang diharapkan dari murid-murid kita itu adalah motivasi internal. Nah, ini adalah tujuan disiplin. Bagaimana kita menumbuhkan motivasi internal dalam diri anak-anak kita, sehingga mereka menjadi diri sendiri, ya, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kalau saya berangkat lebih pagi, maka saya akan lebih siap untuk mengikuti pelajaran. Tidak tergesa-gesa, di jalan juga tidak terburu-buru atau ngebut atau apa yang lain. Bagaimana kalau misalnya saya
melaksanakan jadwal tiket, maka kelas akan bersih. Bukan untuk menghindari bahwa di sini kalau guruku ora tiket. Itu masih motivasi dari luar. Tapi bagaimana kita menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid kita? Ya. Berikutnya, Pak. Dari ketiga jenis motivasi tadi, ya, motivasi manakah yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita? Dari dua motivasi tadi mungkin masih banyak motivasi eksternal. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman anak akan membenci kedisiplinan. Kemudian anak menghargai disiplin kalau konsekuensi. Kalau hukuman itu adalah paksaan. Kemudian kalau konsekuensi, ya, itu stimulus atau tanggapan. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, ini konsep perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Seperti apa contohnya? Ya, kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena di sini menyakit. Kapok ya. Kapok tulis gitu. Ayo diulangi lagi. Karena motivasinya masih dari luar. Jadi anak belum sadar. Apakah dengan memberikan hukuman 100 kali mencatat saya tidak terlambat, anak itu tidak terlambat lagi? Pasti mungkin akan tetap. Nah, itulah hukuman. Ternyata hukuman tidak bisa mendisiplinkan. Sekarang setuju atau tidak? Hukuman mendisiplinkan anak? Tidak setuju. Kemudian lari memiliki lapangan 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Tidak ada korelasi antara perbuatan yang dilakukan dengan yang diterima. Dia terlambat sekolah tapi diberi sanksi mengelilingi lapangan basket. Jadi tidak ada hubungannya. Kesalahannya terlambat, hukumannya disuruh mengelilingi lapangan. Jadi itu menyakitkan, termasuk hukuman. Murid diminta push up 15 kali. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Ya, dilihat dicocokkan. Ya. Di sini yang berbeda, iya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kalau di sini, iya. Bedanya apa di sini? Berhubungan dan tidak berhubungan. Kalau di sini kan sekalian untuk pemanasan ya, terlambat dan pemanasan BBM motor ya. Nah, itulah pemahaman kita tentang hukuman dan konsekuensi. Modul berikutnya yaitu kebutuhan dasar.
Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan, bertahan hidup. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Dan ini mungkin sering dilakukan anak-anak kita ketika melakukan satu tindakan. Mereka melakukan satu tindakan, misalnya meminta jajan temannya. Sebenarnya kebutuhan apa yang mereka inginkan? Ya, salah satunya mungkin adalah bertahan hidup. Kemudian misalnya sedang diterangkan, dijelaskan, tapi anak tidak memperhatikan, dia malah bermain. Nah, di sini mungkin kebutuhan yang ingin dipenuhi anak tersebut adalah kesenangan. Kalau penguasaan, biasanya yang terjadi pada anak kita membuli, ya, ngejek kancane nek iso nangiske, roy nangiske soros, merasa dia puas. Wah, ini loh aku hebat. Dia menjadi penguasa. Nah, kebutuhan itu yang sebenarnya ingin dipenuhi oleh anak tersebut. Maka mungkin kita bisa menjadikan anak tersebut, kalau di sharing-sharing dalam loka karya itu ada kapten 1 hari untuk menjadikan anak tersebut sebagai pemimpin. Jadi ketua kelas itu bisa diganti dalam waktu 3 bulan sekali atau 1 bulan sekali. Jadi ketua kelas itu tidak permanen dari semester 1 sampai semester akhir. Ya. Kalau kita ingin merubah anak tersebut memenuhi kebutuhannya, coba kita berikan tanggung jawab. Ya, jadi menjadi kapten 1 hari itu bisa. Yuk, berikutnya Pak. Nah, sini contoh kebutuhan bertahan hidup. Ya, ketika ada anak yang selalu meminta bekal makanan temannya, diketahui ternyata anak tersebut melakukan karena lapar. Hal tersebut terjadi karena orang tuanya tidak memberikan bekal makanan untuknya. Jadi perlu diklarifikasi terlebih dahulu atas perbuatan anak tersebut. Jadi jangan langsung menjustifikasi salah, jangan. Tapi kita coba telusuri terlebih dahulu akar permasalahannya, kenapa anak tersebut melakukan hal demikian. Berikutnya yang kedua, kebutuhan kasih sayang, rasa diterima. Ini ketika seorang anak membuat masalah untuk mendapat perhatian dari teman, guru maupun orang tuanya, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh anak tersebut ialah kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalaminya, anak-anak kita bagaimana di kelas, ada atau tidak? Ada ya. Mungkin latar belakang keluarganya dari broken, ya, kadang mencari perhatian dari gurunya agar diperhatikan. Nah, kebutuhan rasa kasih sayang dan diterima. Bisa saja orang tuanya di rumah sibuk atau memperhatikan, maka dia mencoba mencari perhatian pada gurunya. Yang ketiga, kebebasan. Anak selalu diberikan bekal makanan dengan menu yang sama setiap hari oleh ibunya. Di sekolah dia membuat masalah dengan mengambil paksa bekal milik teman-temannya. Ini kebebasan. Berikutnya yang keempat, kesenangan. Ketika ada anak yang senang mengganggu temannya, siapa ini? Ada ya. Nah, anak tersebut merasa jika ekspresi temannya saat kesal terlihat lucu, maka yang sedang berusaha dia penuhi adalah kebutuhan kesenangan. Biasa Allah ibu nanti. Nah, anak ini biasa Allah. Ya, yang kelima, ini kebutuhan penguasaan. Ya. Kebutuhan penguasaan atas kemampuan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki, dapat membuat pencapaian dihormati, ya,
meninggalkan pengaruh dan memiliki rasa harga diri. Nah, ini anak memiliki kebutuhan dasar penguasaan yang tinggi, biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Ini adalah terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, seperti apa anak-anak kita? Apakah mereka memiliki 5 kebutuhan? Jelas. Dan bagaimana kita memenuhi kebutuhan? Kita selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Berikutnya, Pak. Materi yang ke-5, posisi kontrol. Ya. Nah, ada 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Ya, jadi ada 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru. Sebaiknya posisi kontrol yang mana yang dimiliki? Apakah sebagai penghukum atau sebagai pembuat rasa bersalah atau pemantau, teman atau manajer? Sebagai teman. Yang lain? Kira-kira posisi kontrol yang mana yang harus dimiliki? Semuanya. Yang idealnya seorang guru itu harus memposisikan diri sebagai seorang manajer. Ini terkait ketika anak melakukan kesalahan. Jadi, maka guru harus bisa memposisikan sebagai seorang manajer. Mengapa? Yuk, kita bahas yang pertama, sebagai penghukum. Kenapa kita tidak boleh menjadi guru yang penghukum? Seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, awas ya. Kalau selalu saja salah, kamu selalu saja salah. Jadi menghakimi anak, jadi mengecap, ya. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran itu bisa berhasil. Nah, ini sebisa mungkin untuk dihindari. Jangan sampai kita menjadi seorang guru yang penghukum. Yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan, ya. Biasanya berkata, saya ini sangat kecewa sama kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat seperti ini. Nah, biasanya kita membuat anak merasa bersalah. Sakit, bapakmu panas-panas kerja di Tegal, kamu di sini malah tidak sungguh-sungguh, dolanan, tidak serius pelajaran. Nah, maka anak ini, ya, merasa tidak berharga. Kemudian dia merasa telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya, sehingga nanti akan minder, ya. Minder, dia tidak mau mengeluarkan potensinya. Nah, ini sebisa mungkin kita menghindari posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman, ya. Nah, dalam posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi koyo konco, ya. Nah, guru yang menerapkan posisi kontrol ini akan berkata, ayolah bantu demi Bapak, ya. Ayo ingat bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Namun sisi negatif dari posisi teman ini adalah bila satu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa dikecewakan. Ini yang tidak baik. Jadi posisi teman menjadikan murid ketergantungan kepada guru tersebut.
Mungkin ketika diajar oleh guru yang lain, ya, kemudian dia hanya bertindak sesuai dengan guru yang dia senangi. Kalau tidak diulang guru itu, dia tidak akan mau melakukannya. Ya. Yang berikutnya, posisi sebagai pemantau. Nah, ini biasanya sesuai dengan tata tertib keyakinan kelas yang disepakati. Ya, ketika ada yang melanggar, kita kembalikan tata tertibnya apa? Ditanyakan. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini sebagai pemantau untuk mendisiplinkan anak. Biasanya berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Yang kelima yaitu posisi sebagai manajer. Nah, ini adalah posisi yang ideal, ya, di mana posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, jadi mendiskusikannya bersama, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, biasanya seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Di nilai-nilai kebajikan universal yang sudah kita yakini ditanyakan kembali. Misalnya seorang murid membentak temannya atau mungkin berkelahi, maka keyakinan kelas apa yang diyakini? Bahwa mungkin kelas sudah menyepakati untuk saling menghargai antar teman. Kemudian itu di cross check-kan, diingatkan kepada anak tersebut. Ketika dia melakukan hal seperti itu, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum? Kemudian, jika kamu meyakini, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri kamu. Kemudian, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Mencari solusinya, mengajak untuk mencari solusinya sendiri. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Jadi memiliki kekuasaan atas dirinya, bagaimana supaya menjadi lebih baik. Kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Setiap manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Namun bagaimana kita memperbaiki dari kesalahan. Jadi tidak menghakimi anak sebagai seorang yang telah berbuat kesalahan. Berikutnya, Pak. Nah, ini saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira siapa yang mengatakan? Manajer atau pemantau atau teman, penghukum, atau merasa bersalah? Tadi posisi 5, merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini apa? Penghukum. Ayo lakukan demi Bapak. Yang mengatakan biasanya siapa? Posisi kontrol sebagai teman. Ya, ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini apa? Sebagai pemantau. Jadi untuk mengendalikan dengan anak tertib, maka guru akan memberikan bintang kepada anak yang tertib, yaitu posisi sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Seorang manajer. Kemudian yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Yuk kita lihat jawabannya. Nah, ini. Jadi merasa bersalah, disudutkan, saya itu kecewa loh. Tidak pernah benar, kamu selalu salah, penghukum. Jadi berikutnya, Pak. Keyakinan kelas. Ini yang berikutnya
tentang keyakinan kelas. Next. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini kata yang dipilih kok, kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Jadi mengapa di sini ada satu gambaran mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Kadang kita mengajak murid-murid kita membuat peraturan, mereka justru tidak paham aturan-aturan yang mereka buat. Jadi seolah-olah hanya sebagai formalitas, ditempel tanpa mengetahui makna peraturan tersebut. Nah, di sini keyakinan kelas itu mencoba mengajak anak membuat keyakinan yang mereka yakini sehingga mereka melakukan tindakan itu berdasarkan keyakinan. Jadi ketika seorang menggunakan helm itu bukan karena mereka takut ketilang, tapi karena untuk menjaga keselamatan. Keyakinan yang orang yakini berkendara menggunakan helm ketika jatuh maka akan terhindar dari misalnya yang lebih parah. Memakai masker, dengan memakai masker itu bukan karena untuk menghindari hukuman atau menghindari debu, tapi untuk keselamatan diri sendiri dan orang lain. Next. Nah, inilah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, inilah yang kita sebut sebagai satu keyakinan. Jadi nilai-nilai kebajikan yang universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Apa yang kita tuliskan bersama anak-anak, kita harus memberikan pemahaman, keyakinan kepada diri mereka sehingga apa? Keyakinan kelas itu benar-benar dilakukan oleh anak tersebut. Selanjutnya, nah, bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, ini bersifat abstrak, ya, daripada peraturan. Keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kalau biasanya peraturan kan, misalnya apa? Kalau peraturan tidak boleh terlambat. Nah, kalau keyakinan kelas datang tepat waktu, seperti itu. Jadi kalimatnya positif. Jadi tidak menggunakan kalimat negatif. Seolah-olah anak-anak menjadi takut. Jangan, tidak boleh, tidak. Jadi seolah-olah anak-anak justru tidak paham apa yang ditulis. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut sesuai dengan kebutuhan. Anak-anak kita mungkin kalau kelas 5 kenakalannya mungkin menyebutkan nama orang tuanya, menyebutkan nama orang tua, memanggil teman-temannya. Itu perlu ditegaskan keyakinan kelas bahwa kita harus menghargai orang lain, menghargai sesama, menghargai teman. Ketika kita memanggil nama orang tua, berarti kita tidak menghargai orang lain. Itu mungkin di kelas 6 akan berbeda lagi, ya, kelasnya lebih tinggi. Nah, tingkat yang kesalahan atau pelanggaran itu disesuaikan. Keyakinan kelas apa yang ingin dikuatkan dalam kelas tersebut disesuaikan dengan keadaan kelas masing-masing. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembentukan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bisa diperbaiki. Kalau memang perlu untuk diperbaiki, maka dimusyawarahkan bersama, disepakati bersama, kemudian hasilnya ditempel di kelas supaya bisa dievaluasi. Dari sini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ini mempersilahkan murid bercurah pendapat. Dipersilahkan apa yang ingin disampaikan. Kemudian mencatat semua masukan di papan tulis. Ya. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur.
Jadi ganti kalimat yang negatif menjadi kalimat positif. Jangan berlari di kelas, berjalanlah di kelas. Tinjau kembali daftar surat pendapat. Sekiranya ada pendapat yang sama, maka digabungkan menjadi satu nilai yang disepakati. Mungkin ada dua peraturan, ada keyakinan, itu digabungkan. Keyakinan selanjutnya diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Itu tentang prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini ada dua tabel. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelas atau bukan. Keyakinan kelas apa? Dari peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelas apa? Melatih anak supaya memiliki sikap apa? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Sikap apa yang diyakini? Nilai keyakinannya apa? Ya, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, ya, disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Ini kasih sayang. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Terus gunakan masker. Keyakinan kelas tentang keselamatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Nah, itulah materi terkait tentang keyakinan kelas. Nah, mudah-mudahan nanti setelah ini kita bisa mempraktekkan untuk menerapkan pembuatan keyakinan kelas. Jadi tidak lagi peraturan ke kelas. Berikutnya, yang terakhir nih Pak, materi 7 yaitu segitiga restitusi. Pernah dengar kalimat segitiga restitusi? Baru pertama ini ya. Apa itu segitiga restitusi? Kita lihat di halaman berikutnya. Di proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif kerjasama antara guru dengan murid yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Dalam dunia pendidikan, apa kaitannya? Tentu anak-anak kita pernah melakukan satu kesalahan. Bagaimana kita mengembalikan anak-anak pada posisi yang terbaik setelah melakukan kesalahan? Maka kita bisa menerapkannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, ciri-ciri dari segitiga restitusi itu adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi lebih bagaimana baiknya, memperbaiki hubungan, kemudian tawaran, bukan bersifat paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri potensi yang mereka miliki, mencari kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi dari anak tersebut. Karena setiap yang mereka lakukan pasti memiliki tujuan. Cara yang paling baik sampai saat ini, segitiga restitusi merupakan satu pendekatan yang baik, yang terbaik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi yang ditekankan di sini adalah pembentukan karakter.
Kemudian fokus pada solusi, mencari jalan keluar. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Setelah itu bisa kembali lagi pada rekan-rekannya. Dalam segitiga restitusi itu terdapat 3 langkah. Yang pertama apa? Apakah dari menanyakan keyakinan, menstabilkan, atau validitas, atau dari validasi tindakan, kemudian menanyakan atau menstabilkan? Ada yang berpendapat? Jadi yang pertama yaitu menstabilkan identitas terlebih dahulu. Setelah anak melakukan kesalahan, kita mencoba untuk menstabilkan terlebih dahulu. Misalnya anak sedang emosi, dia marah-marah karena pekerjaannya dicontek oleh temannya. Maka kita mencoba masuk dalam apa yang dia rasakan. Jadi kita seolah-olah merasakan apa yang dia rasakan. Ya, ketika anak itu marah, pekerjaannya dicontek oleh temannya, mungkin kita juga merasakan hal yang sama. Ketika pekerjaan kita dicontek oleh teman, ya, dia tidak mau berusaha, hanya langsung menurun, pasti kita akan merasakan hal yang seperti itu. Kita mencoba menstabilkan. Nah, ketika kita sudah masuk dalam apa yang dia rasakan, murid yang merasakan, kemudian kita validasi tindakan. Yang dia lakukan apakah benar? Misalnya marah-marah terus mukul-mukul atau mungkin memaki. Nah, apakah itu sudah benar? Kita validasi tindakan yang salah. Bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Tidak seharusnya melakukan hal yang demikian. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi setelah divalidasi, murid juga paham apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan keyakinan, kita kembalikan lagi keyakinan yang sudah disepakati. Ketika marah-marah, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang disepakati. Nah, di sini langkah-langkah untuk menstabilkan identitas, membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, tidak justru menjadikan anak tambah merasa bersalah, tapi bagaimana sisi positif ya, dalam diri anak itu muncul. Biasanya guru akan berkata berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Nah, ini biasanya kata yang disampaikan dalam menstabilkan. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Tentu tidak. Yang kedua, setelah menstabilkan identitas, maka kita akan melakukan validasi. Ya, biasanya di sini tujuannya adalah membantu murid menggali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Nah, guru akan berkata, bisa saja kalau melakukan hal yang lebih baru, lebih baik, lebih buruk, ya. Bisa saja kamu melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Nah, ini yang ditanyakan dalam memvalidasi kebutuhan yang diinginkan oleh murid. Ketika misalnya murid habis bertengkar, ya, untung saja tidak sampai terjadi hal yang lebih buruk lagi. Ya, coba kalau sampai terjadi lebih buruk lagi, nah itu akan memvalidasi kebutuhan. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Setelah divalidasi, kemudian guru akan berkata, apa nilai yang kita percayai di kelas atau di sekolah, nilai-nilai universal apa yang telah kita
sepakati. Kita kembalikan lagi kepada keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian menjadi orang yang seperti apa yang kamu inginkan. Nah, itu adalah langkah-langkah dalam melakukan segitiga restitusi. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkolaborasi bersama untuk menuntun anak-anak kita di SDN Sumur Boto supaya mereka semua mencapai kebahagiaan, ya, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Widi, bagaimana kabarnya? Sehat, Pak. Sehat, alhamdulillah. Sudah sarapan tadi pagi? Sudah. Sama apa? Sama ayam. Ayam. Tadi sudah istirahat ya? Sudah. Sudah. Sama teman-teman? Apa? Ngapain istirahat? Cerita. Cerita. Cerita apa, pelajaran? Iya. Iya. Baik, Widi. Nah, Widi tahu kenapa Bapak ajak ke sini? Tidak, Pak. Tidak tahu. Jadi begini, Nak Widi, kita akan diskusi sebentar terkait dengan satu hal yang harus kita bahas bersama untuk ke depan lebih baik lagi, ya. Iya. Jadi tadi pagi begini, Mak Widi, saya melihat kamu terlambat datang ke sekolah, ya. Iya, Pak. Mohon maaf, saya salah. Iya, tidak apa-apa, Nak Widi. Jadi manusia memang tidak luput dari salah, ya. Semua manusia pasti pernah berbuat salah, termasuk diri saya dan Nak Widi. Datang terlambat ke sekolah itu juga satu hal yang manusiawi. Namun yang terbaik adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan yang kita lakukan, ya. Setuju? Setuju. Iya. Baik, Nak Widi. Nak Widi sering tidak datang terlambat ke sekolah. Iya, Pak. Yang Nak Widi ingat sudah berapa kali? Sudah 7 kali. 7 kali? Iya. Dalam 1 bulan? Enggak tahu, Pak. Lupa. Ya, Nak Widi. Ketika Nak Widi datang ke sekolah terlambat, itu pasti ada alasannya. Coba Pak Jamal ingin tahu alasan kamu kenapa datang terlambat sekolah. Karena saya sering bergadang, Pak, sambil main HP. Jadi kurang tidur. Begitu ya? Iya. Main HP sampai larut malam, akhirnya kurang tidur, paginya bangun kesiangan, begitu. Ini malam hari main HP itu apa yang dilihat toh? TikTok. TikTok. Iya. Memang ada manfaatnya. Apa? Senang gitu, Pak. Oh, hanya untuk senang-senang. Iya. Ya. Jadi begini, Nak Widi, kalau kamu ya datang terlambat, itu kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Tahu, Pak. Disiplin. Disiplin. Jadi keyakinan kelas kita sudah menerapkan sikap disiplin, ya. Namun kamu datang sekolah terlambat. Nah, menurut kamu sikap disiplin itu penting tidak untuk diri kamu? Penting, Pak. Kalau saya disiplin dan ke sekolah tepat waktu, maka saya bisa menghargai waktu dan diri saya. Betul sekali, Nak Widi. Jadi dengan disiplin itu kita sudah menghargai diri kita sendiri sebagai manusia, ya. Namun kita harus selalu berupaya, ya, dengan cara apa? Belajar dan terus belajar. Jangan terus malam hari sampai main TikTok, terus akhirnya pagi hari bangun kesiangan, jangan. Itu namanya tidak menghargai diri sendiri. Nah, kira-kira Nak Widi punya solusi tidak untuk bagaimana supaya tidak lagi terlambat datang ke sekolah? Saya akan tidur lebih awal dan tidak bergadang lagi agar tidak terlambat masuk sekolah. Baik, Nak Widi, ini solusi yang kamu inginkan, ya. Iya. Nah, mudah-mudahan dari solusi ini nanti kedepannya Nak Widi tidak lagi terlambat, dan saya akan berusaha untuk kerjasama dengan orang tuamu di rumah supaya mengingatkan
agar tidak lagi terlambat masuk sekolah. Ya, Pak Jamal ingin ada perubahan yang lebih baik lagi. Ya, kita manusia harus lebih baik dari hari kemarin. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Baik, setuju Mas Widi, Mbak Widi? Setuju. Nah, terima kasih Mbak Widi atas waktunya. Sekarang Widi bisa kembali ke kelas. Ya, baiklah Bapak Ibu, demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Tentunya banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, tepuk tangan buat Bapak Jamal Mutim yang telah memberikan wawasan yang sangat bagus sekali. Hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya acara ini, maka acara desiminasi modul 1.4 budaya positif kita akhiri. Saya sebagai selaku pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang mendukung acara seminar ini, dan kami mohon maaf bila ada kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja selama acara berlangsung. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 「
Tidak boleh buang sampah di kelas. Tidak berbicara kotor di kelas. Tidak boleh main acara pelajaran. Tidak boleh main rumah. Tidak berbicara jam pelajaran. Tidak boleh bersih dalam kelas. Tidak boleh mengejek teman. Tidak boleh berbuat sampah sembarangan. Tidak boleh berhenti dalam kelas. Tidak boleh bermain saat pelajaran. Harus tidak sejumlah. Tidak boleh berbuat teman. Hubungan sama orang banyak. Tidak boleh berbuat dalam kelas. Tidak boleh berbicara. Kalau kalian kan sudah kata yang kelas. Oh ini. Ya. Jadi kalau kata penting itu ini seperti kalimat positif atau negatif? Tidak boleh. Positif atau negatif? Negatif. Ya. Negatif. Nah sekarang kita ubah dari kalimat positif. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau dibuat dengan positif. Boleh mengingatkan yang pelan-pelan. Yang ketiga, saling menjaga teman. Jadi sekarang kan saling menjaga, kan? Terus yang keempat, melaksanakan tiket kelas. Jadi sekarang apa? Yang kedua, kalau kita melakukan jadwal tiket kelas, berarti kita sudah melaksanakan. Sekarang dulu nomor absen 1, berarti. Kita Aulia siap-siap biar Anda Habib Iba kita siap
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triwidyawati dari kelas 5 SDN Sumurboto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Esti Wulan Guritno dari kelas 5 SDN Sumurboto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Setiawan dari kelas 5. Saya sangat senang karena seru sekali. Saya sangat bersemangat. Sangat penting. Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab, dapat membuat kita lebih disiplin. Membuat kita lebih baik lagi.